Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang penjelasan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelumnya sudah disebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi penulis yang menyebutkan bab khusus tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan hadis yang ke-24, haddatsana Ali bin Juh bin Hujrin qala akhbarana Ismail ibnu Ibrahim an Humaidin an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi. Diceritakan kepada kami Ali bin Hujrin, dia mengatakan dikabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Humaid dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya sampai ke pertengahan kedua telinganya, sampai di pertengahan telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk panjangnya itu ada 3 macam atau ada 3 jenis yang disebutkan di hadis yang berbeda-beda. Yang pertama adalah al-wafrah. Al-wafrah. Apa itu al-wafrah? Ila syahmati udhunaihi, yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu sampai di telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah limmah atau al-limmah. Al-limmah ini pertengahan antara al-wafra dengan al-jummah. Al-limmah itu berada di bawah daun telinga beliau. Rambut beliau itu panjangnya sampai di bawah daun telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan al-limmah. Dan yang ketiga adalah al-jummah. Al-jummah ini sampai di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanjangkan rambut beliau melebihi kedua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi batas maksimal panjangnya rambut Rasulullah adalah sampai di kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya ada juga yang keempat, namun yang keempat ini hanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau umrah ataupun haji, yaitu beliau
mencukur habis rambut beliau sallallahu alaihi wasallam atau digundulin. Nah, dan setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, itu ada 4 kali umrah dan 1 kali haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah umratul qada. Pada saat Rasulullah mengqada umrahnya, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mau umrah berdasarkan mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada tahun ke-6 Hijriah beliau dihalangi oleh orang-orang Quraisy sehingga beliau tidak jadi melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Dan nanti beliau mengqadanya, menggantinya di tahun berikutnya, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Ini umrah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, yang disebut dengan umratul qada. Kemudian yang kedua adalah umrah yang dilakukan pada saat Fathu Mekkah. Nah, umrah yang dilakukan oleh beliau pada Fathu Mekkah, yaitu pada tahun ke-8, pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, pada saat Rasulullah menaklukkan kota Mekkah, beliau juga melakukan ibadah umrah. Nah, kemudian yang ketiga adalah umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengalahkan orang-orang Taif, setelah terjadinya perang Hunain. Nah, kemudian yang keempat adalah yang dilakukan bersamaan dengan Haji Wada yang dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, pada tahun ke-10 kenabian maksud kami. Kemudian Fathu Mekkah atau Haji Wada. Haji Wada ini pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah. Umrah dan juga sekaligus haji. Jadi haji yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah diangkatnya menjadi nabi itu cuman 1 kali saja, yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Dan pada ibadah haji dan ibadah umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW, ketika Rasulullah bertahallul, maka beliau mencukur habis rambutnya sebagaimana anjuran beliau yang mengatakan rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memendekkan saja rambutnya? Kemudian barulah Rasulullah mendoakan juga rahimallahu al-muqassirin, semoga Allah merahmati orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi ada perbedaan keutamaan orang-orang yang bertahallul dengan mencukur habis rambutnya, dibotakin, digundulin, dengan orang-orang yang sekedar memendekkan saja rambutnya. Nah, jadi ini kondisi untuk panjangnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibni Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani binti Abi Talib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu 4 godair. Diceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki, dia mengatakan diceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani binti Abi Talib. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Mekah
pernah datang ke Mekah, dan pada waktu itu beliau mengikat rambutnya dengan 4 ikatan. Beliau mengikat rambutnya dengan 4 ikatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Hani ini merupakan saudari kandung dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dia merupakan sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Hani di antara keutamaan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dari Mekah ke Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, itu dari rumahnya Ummu Hani. Nah, di Mekah itu dari rumahnya Ummu Hani. Sehingga dari peristiwa itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Rasulullah itu Isra, diperjalankan di malam hari itu bukan dari Masjidil Haram, tapi dari rumahnya Ummu Hani. Sehingga ulama mengatakan bahwa semua tanah haram yang berada di dalam batasan-batasan tanah haram itu semuanya disebut dengan Masjidil Haram. Nah, semua yang berada dalam batasan tanah haram itu disebut dengan Masjidil Haram. Sehingga salat di masjid manapun di dalam batasan tanah haram itu mendapatkan keutamaan 100.000 kali salat dibandingkan dengan di masjid-masjid yang lainnya. Nah, dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Berbeda dengan Masjid Nabawi, tentu saja keutamaan mendapatkan 1000 kali salat itu terkhusus bagi orang-orang yang salat di Masjid Nabawi. Adapun orang yang salat di masjid yang lain di kota Madinah, meskipun masih berada di dalam batasan tanah haram, itu tidak mendapatkan keutamaan 1000 kali salat. Nah, akan tetapi bukan berarti kalau misalnya kita umrah, kalau begitu kita salat saja misalnya di dekat-dekat hotel kita misalnya. Karena tentu saja jamaah salat, banyaknya jumlah orang-orang yang salat itu mempengaruhi pahala yang kita dapatkan berjamaah di situ. Nah, berjamaah di Masjidil Haram dengan jumlah jamaah yang sangat banyak, tentu saja ini memiliki keutamaan yang lain dibandingkan dengan salat di masjid yang jamaahnya lebih sedikit. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kadang-kadang ketika rambut beliau panjang, terutama dalam safar beliau, dalam safar. Karena safar tentu saja terutama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat melelahkan dan sangat memungkinkan sehingga pakaian itu akan berdebu. Begitu pula dengan rambut akan berdebu dan acak-acakan. Maka dalam satu kali safar beliau ini dari Madinah ke Mekah, tentu saja safarnya beliau ini dalam rangka tidak lepas dari salah satu yang kita sebutkan tadi. Karena beliau tidak pernah ke Mekah dari Madinah, tidak pernah ke Mekah selain dari kalau bukan umrah atau Fatu Mekah atau haji, atau haji wada. Selain daripada itu, tidak ada kunjungan beliau SAW ke Mekah. Jadi kunjungan ini salah satu dari 4 kunjungan yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, di situ Ummu Hani mengatakan bahwa pada waktu itu Rasulullah mengikat rambut beliau dengan 4 ikatan. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-30. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Yunus ibn Yazid an Az-Zuhri qala haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar bihi fihi syai'un bi syai'in thumma faraqa Rasulullah SAW ra'sahu. Diceritakan kepada kami Suwaid bin Nasrin, diceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyisir rambutnya disisir ke belakang, disisir ke belakang tanpa ada belahan, tanpa ada belahan. Adapun orang-orang musyrik, ya mereka biasanya menyisir rambutnya dengan membelah dua rambut mereka. Dan ahlul kitab itu mereka biasanya menyisir rambutnya langsung ke belakang dan tidak membelah rambut mereka. Dan Nabi SAW lebih condong kepada kebiasaan ahlul kitab pada hal-hal yang memang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi mereka. Ya, ketika diperbandingkan antara orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab, maka tentu saja ahlul kitab ini masih lebih dekat kepada kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Karena ahlul kitab mereka ada pegangan, yaitu ada kitab yang mereka baca. Adapun orang-orang musyrik, maka agama mereka itu berdasarkan hawa nafsunya. Tidak ada sama sekali pedoman yang mereka jadikan sebagai pedoman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang Romawi, ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menang terhadap orang-orang Persia, ya di mana orang-orang Persia ini adalah orang-orang yang beragama Majusi, menyembah api, kaum muslimin berbahagia dengan kemenangannya orang-orang Romawi. Berbahagia dengan, bergembira dengan kemenangan orang-orang Romawi terhadap orang-orang Majusi. Padahal mereka semua adalah orang-orang kafir. Akan tetapi karena orang-orang Romawi yang dimana mereka ini adalah orang-orang Nasrani, ahlul kitab, ya sementara Persia adalah orang-orang Majusi, orang-orang musyrik, ya maka Nabi SAW ya bergembira ya dengan kemenangan orang-orang ahlul kitab. Ya sekali lagi karena mereka ini lebih dekat kepada kaum muslimin ya secara pegangan, secara sumber dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Taib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam bentuk rambut atau dalam menyisir rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyisir langsung ke belakang. Akan tetapi di akhir-akhir, ya di sini disebutkan tsumma faraqa Rasulullah SAW ra'sahu. Di akhir-akhir beliau lebih sering untuk menyisir rambutnya dengan dibelah dua. Menyisir rambut beliau dengan dibelah dua. Dan ini adalah masalah adat, ya kebiasaan, bukan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara kebiasaan saja, secara adat ya yang ada pada zaman itu. Sehingga untuk masalah potongan rambut ini atau cara menyisir rambut, yaitu tidak ada tuntunan tertentu. Akan tetapi ketika seseorang menyisir rambutnya berdasarkan cara Nabi SAW itu sebagai bentuk ta'assi, sebagai bentuk mengikuti ya semua yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini juga tetap akan diganjar dengan pahala. Tapi tentu saja beda dengan sunnah-sunnah yang memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
ya terkait dengan masalah rambut ini, panjang pendeknya rambut. Nah, jadi kata beliau, hal huwa minas sunnah, apakah memanjangkan rambut itu termasuk sunnah? Kata beliau, al jawabu la laisa minas sunnah lianna Nabi SAW ittakhadahu haitsu inna an-nasa fi dhalikal waqt yattakhidunahu wa lihadza lamma ra'a sabiyan halaqa ba'da ra'sihi qala ihlikhu kullahu aw itrukhu kullahu walau kana asy-sya'ru mimma yanbaghi ittikhadhuhu laqala abqihi. Jadi bukan termasuk sunnah qauliyah, bukan juga sunnah fi'liyah, akan tetapi itu dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan adat, ya kebiasaan yang ada di zaman beliau dan di tempat beliau pada waktu itu. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah ketika Rasulullah melihat seorang anak kecil yang dicukur rambutnya oleh ibunya, dicukur sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian. Kata Nabi SAW, cukur semuanya atau biarkan semuanya. Ya, kalau mau dicukur, jangan dicukur sebagian dan dibiarkan sebagian, tapi cukur semuanya atau biarkan semuanya, tidak dicukur sama sekali. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pilihan, bukan sunnah, karena sekiranya memanjangkan rambut merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, maka Rasulullah tidak akan mengatakan kepadanya, kalau mau dicukur, cukur sebagian, kalau tidak maka biarkan semuanya. Tapi Rasulullah akan mengatakan, hendaknya kamu membiarkan rambut tersebut tumbuh dan jangan dicukur, ya, kecuali misalnya sampai panjangnya sekian dan sekian. Ini menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh Nabi SAW, memanjangkan rambut itu berdasarkan adat kebiasaan yang ada di zaman itu. Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita lihat para ulama yang ada sekarang ini, kita tidak melihat ada misalnya di antara ulama yang rambutnya panjang. Ya, Syekh Utsaimin tidak memanjangkan rambut, Syekh bin Baz, Syekh As-Sa'di, dan juga yang ada sekarang ini tidak ada di antara mereka yang memanjangkan rambutnya. Nah, adapun ketika ada yang mau memanjangkan rambutnya, maka kita katakan itu bukan sesuatu yang terlarang, tentu saja selama tidak tasyabbuh, ya, selama tidak tasyabbuh dengan perempuan atau tidak tasyabbuh dengan orang-orang fasik dan tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, memanjangkan rambut boleh selama tidak ada bentuk tasyabbuh dengan perempuan. Kalau misalnya panjangnya misalnya sudah melewati pundaknya, maka ini bisa kita katakan sebagai bentuk tasyabbuh dengan perempuan. Karena kalau kita di zaman sekarang ini yang memanjangkan rambut atau yang bahkan yang sampai di pundak itu biasanya hanya perempuan. Nah, apalagi kalau sudah melewati pundak. Jadi memanjangkan rambut itu bisa kita katakan dia adalah bentuk tasyabbuh dengan perempuan. Dan juga wallahu alam apakah ini termasuk bentuk tasyabbuh dengan orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik, di mana kalau kita lihat, ya, kalau ada yang memanjangkan rambut itu biasanya adalah orang-orang yang fasik. Fasik di sini maksudnya orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa besar atau orang-orang yang nakal dan seterusnya. Nah, dia memanjangkan rambutnya. Tapi sekali lagi bahwa memanjangkan rambut itu kembali kepada apakah ini bentuk tasyabbuh dengan perempuan atau tasyabbuh dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Kalau itu termasuk tasyabbuh dengan mereka, maka tidak boleh kemudian kita memanjangkan rambut. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya banyak, di antaranya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka mereka termasuk di antara kaum tersebut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat atau Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Apakah dari segi
panjang rambutnya, atau dari segi gaya bicaranya dan sebagainya. Nah, pakaiannya menyerupai wanita pakaiannya dan seterusnya, ya ini termasuk dalam laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai ya merubah tubuhnya, melakukan operasi misalnya untuk menyerupai wanita, maka ini tentu saja dosanya akan lebih besar. Ya, sekedar menyerupai hal-hal yang gampang untuk ditiru saja itu dilarang, terlaknat, apalagi sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan operasi untuk menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Jadi ini termasuk di antara dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan dengan laknat. Adanya ancaman dengan laknat itu menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan di antara dosa-dosa besar. Nah, yang disayangkan ya karena ini adalah sesuatu yang dilegalkan. Ya, dilegalkan. Bahkan kadang-kadang ada pentas-pentasnya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Tapi kemudian yang terakhir terkait dengan masalah terkait dengan bab ini adalah al-qaza. Ya, larangan potongan qaza. Qaza itu yang dimaksud dengan qaza adalah mencukur sebagian, menggunduli sebagian dan membiarkan sebagian. Nah, membiarkan sebagian. Misalnya bagian atas tidak dicukur atau dipendekkan bagian atasnya. Kemudian bagian samping kiri kanan ini dipotong habis, ya dicukur, digundulin, ya bagian samping-sampingnya. Ini adalah qaza. Atau dibiarkan di depan, kemudian di belakang dicukur, atau sebaliknya di belakang dibiarkan, di bagian depan dicukur, seperti orang-orang Cina ya, orang-orang Cina dulu. Nah, bagian belakang dipanjangkan, bagian depan dicukur. Ya, kalau anak-anak biasanya di sini, ya di depan tidak dihabisi, kemudian di belakang semua dicukur habis. Ya, bagian depan saja. Nah, orang bilang apa? Cukur sikat. Ya, cukur sikat. Nah, kemudian di antara qaza yang lain adalah misalnya membiarkan di depan sini sampai ke belakang tumbuh, tidak dicukur. Kemudian dicukur di samping kiri kanannya, atau disebut dengan cukur kuda. Ya, cukur kuda. Nah, ini semua adalah qaza dan ini terlarang. Sebagaimana hadis anna Nabi sallam naha anil qaza. Adapun memendekkan, misalnya dipendekkan bagian pinggir-pinggirnya, maka ini bukan qaza. Nah, karena pengertian qaza adalah an yahliqa ba'dahu wa yatruku ba'dahu. Dicukur habis, digundulin sebagian dan dibiarkan sebagian. Ya, adapun misalnya di bagian atas ini, bagian tengah-tengah misalnya agak panjang sedikit, tidak rata panjangnya. Kemudian di bagian samping-samping sini dipendekkan, tidak sama rata panjangnya. Ini bukan termasuk qaza. Ya, ini bukan termasuk qaza. Yang qaza itu adalah ketika sebagiannya itu dicukur habis, digundulin, dan sebagian yang lain dibiarkan atau dicukur tapi dipendekkan saja, tidak dicukur sampai habis. Jadi ini disebut dengan qaza. Nah, kemudian kita pindah ke bab yang selanjutnya, bab yang keempat, babu majaa fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana Rasulullah memelihara dan menyisir rambut beliau. Memelihara dan menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah memperhatikan rambut Rasulullah adalah orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan. Artinya Rasulullah memperhatikan rambutnya tapi tidak sampai kepada taraf ya disibukkan dengan hal tersebut, disibukkan dengan merawat rambutnya. Nah, tapi juga tidak termasuk orang yang rambut itu tidak pernah diperhatikan. Nah, tapi Rasulullah adalah orang yang pertengahan dalam masalah ini.
Baik, kita masuk pada hadis yang ke-32. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an bin Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu wa ana haid. Ishaq bin Musa al-Ansari menceritakan kepada kami, dia mengatakan Ma'nu bin Isa menceritakan kepada kami, dia mengatakan Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, dia mengatakan bahwa saya pernah menyisir rambut Nabi SAW sementara saat itu saya sedang haid. Nah, jadi ini diantara keromantisan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau radhiyallahu anha sering menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat dia sedang haid atau bahkan ketika Rasulullah sedang i'tikaf di masjid, Rasulullah kadang menjulurkan kepalanya keluar kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang rumahnya Aisyah dan rumah-rumah istri-istri Nabi SAW itu langsung di sampingnya masjid, satu dinding dengan masjid. Rasulullah kadang menjulurkan kepalanya keluar sementara Rasulullah beriktikaf, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waki' qala haddatsana Ar-Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibni Aban huwa Ar-Raqashi an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-kina'a hatta ka'annahu thawbahu thawbu zayyat. Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dia mengatakan Ar-Rabi' bin Sabih menceritakan kepada kami dari Yazid bin Aban dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu sering meminyaki rambut beliau, sering meminyaki rambut beliau dan menyisir rambut beliau dan menyisir rambut dan jenggot beliau. Nah, dan beliau sering meletakkan kain di atas kepala beliau setelah meminyaki rambutnya, setelah meminyaki rambutnya. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bentuk bagaimana beliau merawat rambut beliau, yaitu dengan meminyakinya. Nah, dengan memberikan minyak rambut. Kalau kita minyak rambut yang wangi, ad-duhn, minyak rambut yang wangi. Dan ini diantara sesuatu yang disukai oleh Nabi SAW adalah wangi-wangian. Apakah wangi-wangian itu di pakaian beliau atau di tubuh beliau, termasuk di rambut beliau. Nah, Rasulullah suka dengan sesuatu yang wangi-wangi, termasuk memberikan minyak yang wangi di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sering menyisir rambut dan jenggot beliau, karena beliau jenggotnya panjang. Kalau kita ini disisir dengan tangan sudah cukup. Kalau beliau disisir dengan sisir rambut, sisir yang biasa digunakan untuk menyisir rambut beliau, beliau juga sisir jenggot beliau dengan hal tersebut supaya terlihat lebih rapi. Nah, jenggot yang disisir, jenggot tebal, terutama ketika tebal, ketika sering disisir, maka ini akan lebih rapi dibandingkan dibiarkan begitu saja tanpa disisir. Nah, ini bagaimana perhatian beliau terhadap penampilan. Nah, terhadap penampilan. Jadi Nabi SAW meskipun sudah diberikan wajah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah yang gagah, postur tubuh yang Masya Allah, akan tetapi Rasulullah juga senantiasa memberikan perawatan terhadap penampilan beliau, termasuk rambut dan jenggot beliau. Nah, dan ada juga anjuran dari Rasulullah untuk kepada laki-laki agar mereka berhias sebagaimana para suami itu suka kalau istrinya berhias untuk suaminya. Begitu pula dengan istri suka kalau
ya suaminya itu berpenampilan yang baik di depan istrinya. Tapi sekali lagi ini Rasulullah lakukan pertengahan, bukan berlebih-lebihan sampai memangkas waktu beliau di situ atau perhatian beliau habis di situ, tidak. Tapi ini sekedarnya saja, ala kadarnya. Ya, tapi juga ya jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak perhatian dengan masalah penampilan tersebut. Nah, taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu lagi hadis yang terakhir, hadis yang ke-34. Haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Abul Ahwas an Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza ta'al. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abul Ahwas menceritakan kepada kami dari Ash'ath bin Abi Sya'tha, dari bapaknya, dari Masruq, dari Aisyah. Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW mencintai, menyukai untuk memulai sesuatu dengan yang sebelah kanan. Pada saat bersuci dimulai dengan yang kanan. Pada saat menyisir rambutnya dimulai dari yang sebelah kanan. Pada saat menggunakan sandal dimulai dengan yang sebelah kanan. Ya, Rasulullah SAW di antara kebiasaan beliau, dan ini dianjurkan, ya, anjuran dari Nabi SAW kepada umatnya agar memulai sesuatu yang baik-baik dengan yang sebelah kanan. Ya, dalam berwudu disunnahkan dengan yang sebelah kanan dulu. Nah, menyisir karena ini sesuatu yang baik, ya maka dimulai dengan yang sebelah kanan. Menggunakan sendal dimulai dengan yang sebelah kanan. Masuk rumah, masuk masjid, ya sesuatu yang baik-baik dimulai dengan yang sebelah kanan. Adapun yang sesuatu yang buruk atau sesuatu yang berlawanan dengan ini, maka dengan sebelah kiri. Misalnya masuk WC dimulai dengan yang kaki kiri, ya karena kita masuk di tempat yang kotor, tempat yang najis, dan seterusnya. Nah, saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian karena waktu juga sudah masuk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.